Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang pencatatan persediaan perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual metode average. Pada materi kali ini, yang akan dibahas adalah yang pertama, pencatatan sistem perpetual. Lalu yang kedua, pencatatan persediaan metode average. Lalu yang ketiga, kita akan mengerjakan contoh soal yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pencatatan sistem perpetual. Nah, berikut adalah karakteristik dari pencatatan dengan menggunakan sistem perpetual. Yang pertama, setiap transaksi pembelian dan penjualan barang langsung dicatat ke dalam akun persediaan pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, barang dicatat secara aktual setiap kali terjadi transaksi, sehingga informasi mengenai jumlah stok barang selalu terkini. Nah, berikutnya, metode ini atau metode perpetual itu cocok untuk perusahaan dengan volume barang yang tinggi serta frekuensi penjualan yang tinggi pula. Untuk materi yang kedua, yaitu pencatatan persediaan dengan menggunakan metode average. Metode pencatatan persediaan dengan metode average atau rata-rata dilakukan dengan menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya per unit dari seluruh persediaan yang tersedia. Nah, metode ini mengindikasikan perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Untuk yang ketiga, kita akan mengerjakan soal ya. Tolong perhatikan. Nah, di sini kita punya transaksi persediaan pakaian dari PD Zeni. Nah, terdapat 6 transaksi, baik dari persediaan awal, pembelian, penjualan. Nah, kita disuruh untuk mencari berapa HPP atau harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba kotornya. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Juni, persediaan awal PD Zeni adalah 20 unit dengan harga per unitnya Rp10.000. Transaksi ini kita masukkan ke dalam kartu inventory dengan menuliskan tanggal terlebih dahulu. Lalu langsung dimasukkan ke bagian saldo persediaan, karena transaksi ini merupakan persediaan awal, bukan pembelian maupun penjualan. Berikutnya, pada tanggal 5 Juni, PD Zeni melakukan pembelian barang sebanyak 30 unit dengan harga per unitnya Rp12.000. Cara pencatatannya yaitu dengan menuliskan tanggal dan memasukkannya ke bagian pembelian. Lalu, di bagian saldo persediaan, kita akan menghitung rata-rata harga per unit dari seluruh barang yang kita miliki. Perhatikan cara perhitungannya. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 10 Juni. PD Zeni melakukan pembelian lagi sebanyak 40 unit dengan harga per unit Rp15.000. Cara pencatatan di bagian pembelian sama seperti tanggal 5 Juni. Lalu, untuk bagian saldo persediaan, harga per unitnya harus dihitung kembali karena PD Zeni melakukan pembelian dengan harga per unit yang berbeda. Perhatikan perhitungannya. Berikutnya, pada tanggal 12 Juni, PD Zeni melakukan penjualan barang sebanyak 30 unit dengan harga Rp20.000 per unit. Cara pencatatan transaksi penjualan diawali dengan penulisan tanggal, lalu dimasukkan ke bagian harga pokok penjualan. Perhatikan, harga per unit yang digunakan adalah nilai dari saldo persediaan, bukan dari soal. Di sini yaitu Rp12.889. Lalu,
kita harus menyesuaikan saldo persediaan kita yang berkurang karena adanya penjualan. Perhatikan perhitungannya. Transaksi kelima adalah transaksi pembelian. Pada tanggal 15 Juni sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya Rp16.000. Ayo, coba kerjakan terlebih dahulu seperti contoh sebelumnya. Jangan lupa perhitungkan harga per unit di saldo persediaan. Nah, berikut adalah hasil pengerjaannya. Transaksi keenam adalah transaksi penjualan. Pada tanggal 20 Juni sebanyak 40 unit dengan harga Rp25.000 per unit. Ayo, coba kerjakan terlebih dahulu seperti contoh sebelumnya. Jangan lupa penggunaan harga per unit dan penyesuaian saldo persediaannya. Nah, berikut adalah hasil pencatatannya. Terakhir, kita akan menghitung harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba kotornya. Dari kartu inventory yang sudah kita kerjakan, kita mendapatkan beberapa informasi seperti total pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan akhir dari PD Zeni. Untuk menghitung laba kotornya, kita harus mengetahui berapa banyak penjualan yang dilakukan oleh PD Zeni. Transaksi penjualan ada dua, yakni pada tanggal 12 Juni dan 20 Juni. Pertama, kita hitung terlebih dahulu total penjualan. Lalu, kita kurangkan dengan harga pokok penjualan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dengan ini, laba kotor PD Zeni adalah Rp680.013. Baik, selesai sudah pembelajaran kali ini. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.